Selamat datang. Selama 15 menit ke depan, Anda akan menyaksikan profil kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bak Curaming Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itu salam dari suku Dayak, yang artinya Adil Katalino itu adil terhadap sesama manusia. Bak Curaming Kak Saruga bercermin kepada orang yang ada di surga. Basengat Kak Jubata itu kita segala sesuatu kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam rangka peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang Hantaru, Provinsi Kalimantan Barat menampilkan beberapa kegiatan yang kita tampilkan dalam pameran ini. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari luas wilayah 14 juta hektar. Terdiri dari 14 kabupaten, yang di dalam 14 kabupaten itu terdapat 5 kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, khususnya wilayah Sarawak. Dari 5 kabupaten tersebut ada 11 kecamatan dan 52 desa. Dengan demikian, maka fokus kita terhadap pelayanan kepada masyarakat kita fokuskan kepada untuk mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut khususnya status hak di wilayah perbatasan tersebut. BPN Provinsi Kalimantan Barat di dalam melaksanakan tugas khususnya tentang pelayanan, ada kegiatan-kegiatan khususnya sertifikasi. Dalam rangka itu ada sertifikasi lewat PRONA maupun sertifikasi lewat UKM, redistribusi dan lain-lain. Dalam rangka untuk peningkatan pelayanan ada juga yang ditampilkan oleh beberapa kantor pertanahan, khususnya dalam rangka peningkatan ada pelayanan yang namanya ligat. Ligat itu artinya percepatan dalam rangka pelayanan pemberian hak pada masyarakat. Khususnya dalam rangka memperingati ini ada beberapa kantor yang sudah melakukan launching, yaitu kantor pertanahan Kuburaya dan Kota Pontianak. Diharapkan dalam rangka untuk pelayanan ini kantor-kantor pertanahan kabupaten yang lain dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Di samping di dalam memberikan legalisasi aset, ada beberapa kantah juga yang sudah melakukan akses reform. Di samping legalisasi aset, juga memberikan akses khususnya di dalam rangka peningkatan sarana permodalan, khususnya terutama di beberapa kabupaten, misalnya di Kabupaten Kuburaya. Nah, ini kita melihat ada beberapa UKM yang setelah mendapat sertifikat terus mengembangkan usahanya. Inilah yang disebut dengan tanah untuk memakmurkan dan memberikan perlindungan hak kepada masyarakat sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan Hantaru ini. Dimulai dengan profil kantor pertanahan Kota Pontianak yang merupakan satu dari 14 kantor pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kantor Pertanahan Kota Pontianak memiliki wilayah kerja seluas 107,82 km persegi dengan jumlah penduduk 587.169 orang di tahun 2013. Didukung oleh 66 orang pegawai dan 34 tenaga honorer, pelayanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Pontianak diantaranya adalah pendaftaran tanah pertama kali, peralihan hak, pengecekan sertifikat, dan pengembalian batas. Dengan moto, kami melayani Anda dengan senyum, salam, sapa, dan sabar. Kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak menggunakan sistem loket.
Pada sistem loket ini, petugas terbagi menjadi bagian front office dan back office. Petugas front office melayani permohonan dari masyarakat secara langsung, sedangkan petugas back office memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan front office. Sistem loket terdiri atas 4 loket yang melakukan kegiatan berbeda. Loket 1 melayani pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. Loket 2 melayani pendaftaran permohonan. Loket 3 melayani pembayaran, dan loket 4 melayani pengambilan hasil. Loket pelayanan pertanahan telah terhubung dengan KKP, yaitu komputerisasi kantor pertanahan. Sistem loket telah dilengkapi alat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan menekan tombol yang tersedia. Terdapat beberapa fasilitas yang mendukung pelayanan pertanahan. Di antaranya adalah ruang arsip atau ruang warka. Di dalam ruang arsip ini terdapat dokumen-dokumen penting seperti buku tanah, surat ukur, warka, dan peta-peta pertanahan yang disusun dengan sistematis. Pada ruang peta, kita dapat menemukan peta-peta pertanahan yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Peta-peta ini digunakan dalam rangka rekonstruksi masalah-masalah pertanahan serta permohonan pengembalian batas. Sistem arsip yang tidak memiliki waktu kadaluarsa dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan pertanahan. Pemetaan di kantor pertanahan Kota Pontianak telah dilakukan secara digital. Pemetaan digital oleh kantor pertanahan Kota Pontianak telah dilakukan sejak tahun 2000. Pemetaan digital ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas tanah. Setiap tahun terdapat sekitar 50 permohonan pendaftaran tanah pertama kali, 1.800 permohonan peralihan hak atas tanah, pengecekan sertifikat, serta permohonan pengembalian batas. Selain melayani permohonan di kantor pertanahan Kota Pontianak juga melaksanakan layanan rakyat untuk sertifikasi tanah yang dikenal dengan Larasita. Menggunakan mobil yang dilengkapi dengan laptop yang terhubung dengan server kantor pertanahan Kota Pontianak, petugas Larasita melayani masyarakat yang ingin melakukan berbagai pelayanan pertanahan. Pemohon tidak perlu mendatangi kantor pertanahan karena melalui Larasita, pemohon menjadi lebih dekat untuk mengunjungi kantor pertanahan Kota Pontianak sesuai tujuan dari Larasita, yaitu menjangkau yang tak terjangkau. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan profil kantor pertanahan Kota Singkawang. Kota Singkawang merupakan salah satu pecinan di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah orang Hakka dengan persentase sekitar 42% dan selebihnya adalah orang Melayu, Dayak, Teochew, Jawa, dan pendatang lainnya.
Dengan luas wilayah 504 km persegi, populasi penduduknya terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 adalah 5,6%. Berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2011, tercatat jumlah penduduk sebanyak 246.306 jiwa. Kantor Pertanahan Kota Singkawang terletak di Jalan Alianyang nomor 25 Singkawang. Dengan moto, melayani dengan sepenuh hati, pelayanan pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang juga telah menggunakan sistem loket. Sistem loket di Kantor Pertanahan Kota Singkawang didukung oleh petugas front office. Terdapat 4 macam loket. Loket 1 melayani informasi, loket 2 melayani permohonan pendaftaran, loket 3 melayani pembayaran, dan loket 4 melayani pengambilan hasil permohonan hak atas tanah. Di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, pemetaan dilakukan secara digital. Pengukuran tanah telah menggunakan alat ukur bernama Global Positioning System atau GPS. Untuk mendukung kegiatan pelayanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Singkawang membangun fasilitas ruang arsip atau ruang warka. Di dalam ruang arsip ini, buku tanah, surat ukur, peta pertanahan tersusun secara sistematis. Buku tanah dijilid setiap 100 buku, sedangkan surat ukur dijilid setiap 50 surat ukur. Penyusunan secara sistematis ini bertujuan untuk memudahkan kegiatan pelayanan pertanahan. Selain melakukan pelayanan pertanahan di dalam kantor, Kantor Pertanahan Kota Singkawang juga telah melaksanakan pelayanan pertanahan di luar kantor melalui Kantor Pertanahan Bergerak yang dikenal dengan Larasita. Di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, kegiatan pengukuran tanah juga dapat dilakukan melalui Larasita. Pengukuran tanah telah menggunakan Global Positioning System atau GPS dan theodolit. Di Kota Singkawang, terdapat pemukiman di dalam kawasan hutan yang permohonan atas tanahnya juga dilayani oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Selain itu, saat ini Kantor Pertanahan Kota Singkawang juga tengah melakukan proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI. Sesuai instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang,
Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 garis miring INS garis miring 7 Romawi garis miring 2015 tentang penyediaan tanah atau lahan bagi peternakan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang telah berhasil mendapatkan lokasi yang dapat dijadikan areal padang rumput yang dapat digunakan oleh peternak sapi, kerbau, atau kambing bagi daerah tersebut. Lokasi padang rumput terletak di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang dengan luas 28,7 hektar. Selanjutnya, tanah tersebut akan dijadikan tanah kas desa atau milik bersama Desa Kinande.